Hai, apa kabar teman-teman? Gimana kabarnya kalian hari ini? Balik lagi di channel aku, Tri Fun Trick, Fun Learning with Tri. Oke teman-teman, karena kemarin ada FR Frakom tentang database, tentang DDL, DML, DCL, dan kalian juga ada yang request minta bikinin materi tentang hal-hal tersebut. Jadi di video kali ini seperti biasa aku udah ngerangkum beberapa soal tentang DDL, DML, DCL beserta pembahasannya. So, simak terus video ini sampai habis agar persiapan kalian lebih matang lagi dalam menghadapi tes SKB nanti. Support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jika dirasa bermanfaat, silahkan kalian share ke teman-teman kalian juga. Langsung aja kita akan jawab soal-soalnya. Hello everyone. Soal yang pertama. Sekelompok perintah yang berfungsi untuk memanipulasi data dalam database, mulai dari menambah data, mengubah data, menampilkan data, dan menghapus data adalah A. DDL, B. DSL, C. DML, atau D. DCL. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah C. DML. SQL adalah sintaks-sintaks atau perintah untuk mengakses data dalam database. Tetapi SQL juga bisa digunakan untuk memanipulasi data dalam database, seperti menambah data, insert, mengubah data, update, menampilkan data, select, dan menghapus data, delete. Sintaks-sintaks ini disebut Data Manipulation Language atau DML yang merupakan bagian dari SQL. Alter table ID at asal sekolah Farkar 20. Sintaks di atas berfungsi untuk A. Menghapus primary key, B. Membuat primary key, C. Menambah field baru dalam suatu table, atau D. Membuat tipe data field. Jawabannya adalah C. Menambah field baru dalam suatu table. Untuk menambahkan sebuah kolom pada suatu table, kalian bisa menggunakan perintah seperti berikut. Keterangan sintaksnya, first di situ berarti bersifat opsional kalau kalian ingin menempatkan kolom yang ditambahkan di urutan pertama. Sedangkan yang bagian after itu bersifat opsional juga kalau kalian ingin menempatkan kolom yang ditambahkan setelah kolom yang diinginkan. Selanjutnya soal yang ketiga. Perintah DDL berhubungan dengan struktur basis data, di mana pembuatan tabel menggunakan perintah ini. Yang termasuk dalam perintah DDL untuk membuat tabel adalah A. Rename, B. Alter, C. Create, atau D. Drop. Jawaban yang benar adalah yang C. Create. DDL atau Definition Data Language ini digunakan untuk kepentingan penciptaan database, table, hingga penghapusan database atau table. Perintah-perintah DDL antara lain yang pertama itu create untuk membentuk basis data, table atau index. Yang kedua itu ada drop untuk mengubah struktur table, dan yang ketiga itu ada alter untuk menghapus basis data, table atau indeks. Selanjutnya soal nomor 4. Perintah update salah satu jenis dari kelompok DML. Bentuk dasar penulisan perintah update yang benar adalah A. Update nama table, set nama kolom, titik 2 data baru, where kondisi,
B. Update nama table, set nama table sama dengan data baru where kondisi. C. Update nama table, set nama kolom sama dengan data baru. Atau D. Update nama table where kondisi. Jawabannya adalah yang A. Update nama table, set nama kolom, titik 2 data baru where kondisi. Oke, jadi perintah update ini digunakan untuk mengubah nilai record di database. Adapun cara penulisan perintah update dapat kalian perhatikan di penjelasan berikut ini. Selanjutnya beralih ke soal nomor 5. Setelah membuat table menggunakan perintah create, untuk menginputkan data ke dalam table digunakan perintah insert. Perintah insert ini termasuk dalam kelompok A. DCL, B. DDL, C. DML, atau D. string. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah yang C. DML. DML atau Data Manipulation Language itu digunakan untuk memanipulasi data. Adapun perintah-perintah di dalam DML antara lain yang pertama itu ada select untuk mengambil data, yang kedua delete untuk menghapus data, yang ketiga ada insert untuk menyisipkan data, dan yang keempat itu update untuk mengubah data. Soal nomor 6. Setiap field dalam table harus diikuti tipe data. Tipe data yang sesuai pada field nilai adalah A. varchar, B. char, C. date, atau D. integer. Jawaban yang benar untuk soal nomor 6 adalah yang pilihan D. integer. Jadi beberapa jenis tipe data yang umumnya ada pada hampir seluruh bahasa pemrograman antara lain yang pertama itu tipe data string, yang kedua itu tipe data integer, yang ketiga tipe data floating point number, yang keempat tipe data boolean, yang kelima tipe data array. Nah, integer ini adalah tipe data untuk angka bulat. Jenis tipe data integer ini digunakan jika ingin menyimpan informasi angka bilangan bulat dalam variabel, tetapi bukan bilangan pecahan. Selanjutnya soal nomor 7. Nama kolom field pada table dapat diubah jika ada kesalahan penulisan awal. Pengubahan ini dilakukan dengan menggunakan perintah DDL, yaitu A. Menggunakan perintah alter dengan option delete, B. Menggunakan perintah alter dengan option add, C. Menggunakan perintah alter dengan option modify, D. Menggunakan perintah alter dengan option change. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah D. Menggunakan perintah alter dengan option change. Untuk mengubah nama kolom atau field yang sudah ada dapat menggunakan perintah atau option alter change pada field atau kolom yang ingin diubah dengan format query sebagai berikut: alter table, nama table, change, nama kolom baru, tipe data. Selanjutnya soal yang ke-8. Berikut ini perintah yang memungkinkan pemberian hak akses kepada pengguna pada data control language atau DCL adalah A. revoke, B. grant, C. insert, atau D. modify. Jawaban yang benar untuk soal nomor 8 adalah yang B. grant. Perintah grant memungkinkan pemberian hak akses kepada pengguna.
Tidak harus setiap pengguna database dapat mengakses seluruh data di database. Ada pengguna yang hanya dapat melakukan operasi di satu tabel saja. Bisa juga pengguna hanya dapat melakukan operasi select saja tanpa bisa melakukan manipulasi data. Maka itulah diperlukan manajemen hak akses dengan perintah grant. Soal yang ke-9. DCL merupakan kepanjangan dari A. Data Connection Language, B. Data Control Language, C. Data Configuration Language, atau D. Data Confusion Language. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 adalah yang pilihan B, Data Control Language. DCL adalah subbahasa SQL yang berfungsi untuk melakukan pengontrolan data dan server database-nya, yang merupakan kepanjangan dari Data Control Language. Next, beralih ke soal nomor 10. Atribut field yang dipilih untuk menentukan struktur storage pada organisasi file multi-key adalah A. Alternate key, B. Foreign key, C. Primary key, atau D. External key. Jawaban yang benar adalah yang C. Primary key. Jadi, primary key adalah suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel. Primary key merupakan atribut field yang dipilih untuk menentukan struktur storage pada organisasi file multi-key. Adapun key yang lainnya disebut dengan secondary key. Selanjutnya soal nomor 11. Berikut ini adalah hal-hal yang harus ditentukan dalam struktur tabel kecuali A. Nama kolom, field atau atribut, B. Tipe data atau data type, C. Jumlah baris, atau D. Lebar banyaknya karakter atau digit maksimum yang dapat ditampung. Oke, jawabannya hal yang bukan termasuk yang harus ditentukan dalam struktur tabel adalah yang pilihan C, jumlah baris. Oke, jadi secara minimal yang harus ditentukan dalam struktur tabel antara lain, yang pertama itu nama kolom, field atau atribut, yang kedua tipe data atau data type, yang ketiga lebar banyaknya karakter atau digit maksimum yang dapat ditampung, dan yang keempat ada pendefinisian kolom, apakah itu null atau not null. Selanjutnya nomor 12, perintah SQL command termasuk kategori perintah SQL dengan tipe A. Data Definition Language atau DDL, B. Data Manipulation Language atau DML, C. Transaction Control, D. Data Control Language atau DCL. Ya, pilihan jawaban yang benar untuk soal nomor 12 adalah yang pilihan jawaban A, Data Definition Language atau DDL. Oke, jadi Data Definition Language atau DDL ini adalah perintah-perintah SQL untuk mendefinisikan struktur dan skema database. Perintah-perintah SQL yang masuk klasifikasi ini antara lain yang pertama itu create, membuat objek di database, yang kedua ada alter, mengubah struktur database, yang ketiga itu drop, menghapus objek di database, yang keempat truncate, menghapus semua record dari sebuah tabel termasuk semua yang dialokasikan, yang kelima ada comment, untuk menambahkan komentar ke kamus data atau data dictionary, dan yang keenam ada rename, memberi nama ulang ke sebuah objek.
Selanjutnya soal nomor 13. Ada berapa level atau tingkatan dalam DBMS? A1, B2, C3, atau D4? Level atau tingkatan dalam DBMS ini ada 3. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan C. Arsitektur DBMS atau Database Management System ini dikenal dengan nama arsitektur 3 skema atau 3 schema architecture, di mana fungsi ini untuk memisahkan antara basis data fisik dengan program aplikasi user. 3 tingkatan skema tersebut antara lain: yang pertama, level internal, menerangkan struktur penyimpanan basis data secara fisik dan organisasi file yang digunakan. Yang kedua, level konseptual, menerangkan secara menyeluruh dari basis data dengan menyembunyikan penyimpanan data secara fisik. Yang ketiga ada level eksternal, menerangkan view basis data dari sekelompok pemakai. Selanjutnya soal nomor 14. Normalisasi adalah langkah penting dalam menyusun file basis data untuk menghindari A. Manipulasi data, B. Kerangkapan data, C. Konsistensi data, atau D. Pembagian data. Jawaban yang benar adalah yang B. Menghindari kerangkapan data. Jadi normalisasi adalah suatu teknik untuk mengorganisasi data ke dalam tabel-tabel untuk memenuhi kebutuhan pemakai di dalam suatu organisasi. Tujuan normalisasi ini adalah antara lain untuk menghilangkan kerangkapan data atau redundansi, untuk mengurangi kompleksitas atau kerumitan, untuk mempermudah pemodifikasian data dan menghilangkan anomali data. Oke, the last one, yang terakhir soal nomor 15. Hal-hal penting yang berkaitan dengan koneksi database adalah A. DSN driver DBMS, B. database driver dan file DSN, C. DBMS database driver dan file DSN, atau D. database driver, user DSN, system DSN, dan file DSN. Ya, jawaban yang benar adalah yang pilihan B, database driver dan file DSN. Pada Open Database Connectivity atau ODBC, terdapat 2 hal penting yang berkaitan dengan koneksi database, yaitu yang pertama, database driver. Database driver adalah software atau driver yang berfungsi untuk membuat koneksi ke database yang sesuai dengan database tersebut. Yang kedua itu data source name atau DSN. Data source name atau DSN adalah nama atau alias dari database yang digunakan oleh program yang koneksinya melalui ODBC. Dalam ODBC terdapat beberapa jenis data source name yang akan menentukan otoritas pemakai database, yaitu user DSN, system DSN, file DSN, ODBC API, drivers basis data ODBC, dan ODBC driver manager. Well, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Jika kalian suka, silakan di like, di komen, dan jangan lupa di subscribe juga biar nggak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Oke ya, see you in my next video. Bye.